Shalom semua. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Luar biasa bukan? Sebelum kita mengikuti acara pada hari ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Pada hari ini kita akan mengikuti dan merayakan ibadah Paskah 2022 dengan tema Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami bisa berkumpul tempat ini. Tuhan, pada hari ini kami keluarga SMP Krista Gasya akan melaksanakan ibadah Paskah. Tuhan, berkati dari awal hingga akhir ibadah pada hari ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan telah berkorban bagi kita semua. Ia telah mati dan bangkit bagi kita semua. Maka dari itu, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa
Kasih yang diberikan manusia tidak sebanding dengan kasih yang diberikan Kristus Yesus bagi kita semua lewat karya terbesarnya di dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Dipersilakan kepada Bapak Vikaris Pradita Noviantoro untuk menyampaikan firman pada hari ini. Halo adik-adik dan Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMP Krista Gracia. Selamat pagi, kiranya tentu kasih Tuhan selalu melingkupi kita mulai hari ini dan seterusnya, meskipun kita harus berhadapan dengan masa pandemi ini. Kita harus semangat, tetap taat protokol kesehatan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Vikaris Pradita Noviantoro. Saya dari GKJ Gondang Winangun, depan pabrik gula.
tapi bukan yang penunggu pabrik gula loh, nggih. Dan saya sebenarnya asli Klaten juga. Untuk itu mari yuk kita bersama-sama mencoba merayakan, tetapi juga mencoba menghayati arti Paskah di tahun 2022 ini. Temanya adalah kemenangan bersama Yesus Tuhan. Untuk itu kita mohon petunjuk, mohon berkat, mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami sabdanya untuk kita. Yuk, mari kita berdoa. Syukur kehadirat-Mu Tuhan atas segala kelimpahan berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini Engkau izinkan kami meskipun secara daring untuk merayakan serta menghayati arti kebangkitan-Mu untuk menyelamatkan kami, memenangkan kami atas segala dosa kami. Tuhan, kami hendak merenungi sabda-Mu, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengerti dan mewujudkan dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman semua, bacaan kita untuk merenungi tema besar kita, Ku menang bersama Yesus Tuhan, itu terambil dari Lukas, Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 12 yang demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, pakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenunginya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Adik-adikku, teman-temanku semua, Bapak Ibu guru dan seluruh staf karyawan SMP Gracia. Tentu sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah. Kita sudah menjalani perenungan selama 40 hari bersama-sama. Tentu menarik
di masa pandemi ini, di masa-masa juga teman-teman harus mengatur energi untuk belajar, meskipun juga sudah mulai tatap muka, nggih. Meskipun ada kalanya juga harus siap sedia untuk online lagi. Tentu pertanyaan untuk teman-teman nih, kira-kira seru gak sekolah online? Kira-kira seru gak toh? Banyak yang mengatakan, sharing sama Mas Pradita, capek, lelah, malah hawane itu males. Seringkali yang terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Ketika sudah mulai pelajaran, di mute kamera, di mute speaker, tinggal tidur. Apa yang diajarkan gurunya, pusing. Itu kan yang sering terjadi toh. Apalagi saat ini kita harus merayakan Paskah nih, tapi juga online. Mesti kurang greget lah. Sudah sekarang sekolah online, ibadah pun juga online. Ya, kalau kita hanya memandangnya ini sebagai sebuah masalah, adik-adik tak jak mikir ini. Kalau pandemi ini hanya sebagai masalah, tentu adik-adik tidak bakal berkembang. Tetapi kalau ini mau dilihat sebagai tantangan, seperti kalau ngerjain soal nih ya, ngerjain soal, dikasih guru ngerjain soal. Ini sebagai tantangan. Gimana caranya aku bisa menyelesaikan ini? Termasuk pandemi. Gimana aku bisa tetap fokus meskipun online? Banyak teman-teman kalau kita mau melihat, akhirnya teman-teman mau tidak mau dibiasakan dengan sesuatu yang online untuk pembelajaran. Tidak hanya cuman update status atau cuman bikin konten-konten sederhana di story-story Instagram, tetapi pembelajaran juga ditantang biar piye carane aku iso fokus. Memang sih seperti gambar yang kita lihat, seru gak? Akhirnya jenuh. Karena kita melihat ini sebagai masalah, bukan tantangan untuk dihadapi, untuk diselesaikan. Paskah kali ini menarik teman-teman, temanya cukup ya, ku menang bersama Yesus Tuhan, seperti lagu sekolah minggu. Tetapi bacaan kita justru mau mengajak ke sisi yang lain ini. Sisi apa? Teman-teman bisa lihat ada gambar nih, para perempuan di depan kubur Yesus. Ada tulisannya kan di bawah captionnya, para perempuan dianggap rendah. Karena apa? Zaman dulu perempuan itu cukup ya diskriminasi. Perempuan, kalau orang Jawa sekarang plesetannya itu kan konco wingking. Urusan dapur, urusan belakang itu urusannya perempuan. Yang laki-laki itu yang di depan. Makanya kalau kita mau melihat biasa perasaannya perempuan kalau digitukan, diremehkan, dilecehkan. Tentu ini yang kejadian dulu kala umum. Kalau teman-teman mau coba periksa, ketika Yesus melakukan perjamuan, ada 5.000 orang. Di sana kan yang dihitung cuma 5.000 laki-laki. Yang perempuan nggak dihitung. Itu kenyataan dan itu budaya. Tidak bisa disalahkan begitu saja. Termasuk ketika perempuan ini, Maria dan beserta teman-teman yang lain mengunjungi kubur Yesus. Awalnya mereka diremehkan. Bayangkan, kalau kubur itu masih tertutup batu, orang laki-laki pasti akan bilang, opo iso toh buka batu sebesar itu, seberat itu. Tetapi para perempuan membuktikan, kami pasti bisa. Akhirnya mereka datang. Terbukti para rasul masih pada istirahat di rumah. Yang datang ke kubur Yesus adalah perempuan. Nah, tentu keberhargaan perempuan pada waktu itu, ya betul, diremehkan. Seperti yang di ayat 11 tadi dikatakan. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah,
Ketika para perempuan tahu, lah kenyataannya Yesus gak ada ini, cuman kain kafan. Kalau teman-teman mungkin buka di YouTube atau di internet yang lain literasi, Yesus mungkin saja diculik loh. Tetapi kenyataannya para malaikat datang, Yesus itu sudah bangkit. Kamu ingat-ingat lagi. Lah teman-teman, perempuan yang diremehkan ternyata masih ke bawah ini sampai saat ini. Wah, ini ada gambar yang menarik. Gambarnya adalah anak SMP yang masih pacaran gandengan tangan. Kalau nggak gandeng nggak asik. Nah, kalau nggak gandeng nggak asik. Ya. Jalan-jalan harusnya gandengan terus. Ya. Seperti tronton itu loh, kemana-mana mesti gandengan terus. Ya. Tapi pernah nggak ada teman-teman yang perempuan ini coba bilang, jangan, nggak usah gandeng lah, nggak usah pegang-pegang dulu lah, malu. Apa kira-kira respon pacarnya teman-teman? Mesti kan kadang-kadang, apa sih mau digandeng sama pacarnya kok nggak mau? Nah, kalau nggak mau digandeng, tak putusin loh, aku cari yang lain loh. Ya tak? Pernah kadang-kala seperti itu. Nah, ternyata perempuan zaman sekarang pun kadang-kala masih diremehkan. Baru pacaran saja sudah seperti itu. Gimana kalau sudah nikah? Sudah punya anak? Nah, teman-teman, pacaran zaman sekarang pun juga mengindikasikan budaya patriarki, budaya laki-laki yang paling berkuasa, paling kuat, masih dihidupi. Apa bedanya zamannya Yesus dulu sama zaman sekarang? Nah, teman-teman, yuk kita coba cermati lagi. Jangan mau kalah perempuan dengan laki-laki. Artinya bukan untuk sama-sama menindas, tetapi mari kita menghargai. Seperti di ayat 10 teman-teman, di sana ada gambar kembali para perempuan di depan kubur Yesus. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan itu juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 12, sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Lah, Rasul Petrus mencoba melihat, membuktikan perkataan para perempuan. Ki betul omong kosong apa tidak? Tak buktikan. Nek perempuan itu bikin onar lagi, bikin berita hoax lagi, habislah mereka. Itu niatan dari Petrus, sehingga dia membuktikan. Tapi kenyataan betul yang dikatakan para perempuan. Berarti para perempuan kala itu betul-betul jujur. Lah, teman-teman, kalau kita mau mencoba menelisik lebih dalam lagi, para rasul, para pengikut Yesus yang lain kan sudah dibilangin kalau Yesus itu mau bangkit. Tapi kenapa kok kala itu tidak percaya? Padahal mereka sudah berapa lama ini mengikuti Yesus, tapi kok tidak percaya? Mereka hanya percaya ketika Yesus masih hidup. Ketika sudah mati, ya wis. Perkataan Yesus yang dulu selama hidup hilang begitu saja. Nah, inilah teman-teman, Yesus mau mengingatkan lagi dalam momentum kebangkitannya, dalam momentum kesempatan kebangkitannya. Pengajaran yang Yesus lakukan adalah mau mengangkat tema besar, yaitu menghargai kehidupan. Menghargai kehidupan. Makanya memang subtema kita atau tema yang sekarang kita breakdown menjadi tema Paskah, yaitu kemenang bersama Yesus Tuhan. Karena Yesus ingin mengangkat itu. Kalau tema perempuan yang tertindas, itu juga mau diangkat bahwa tidak selamanya perempuan itu harus ditindas, harus disampingkan. Ada kesempatan bahwa perempuan itu menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kemampuannya. Lah, teman-teman, secara tidak langsung Yesus mau membongkar
bahwa perempuan sama dengan laki-laki. Perempuan sama dengan laki-laki. Para perempuan yang selama ini tertindas, ingatlah, Yesus hadir bukan untuk mereka yang kuat, bukan untuk mereka yang mampu berkuasa, tapi bagi mereka yang tertindas dan lemah. Panjenengan semua, teman-teman semua, yang saat ini juga merasa tertindas karena sekolah online, atau sekolah harus dibatasi waktu dan tugas-tugas banyak, merasa tertindas, ingatlah, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menguatkan. Paskah membangkitkan semangat untuk menghargai hidup dan memperjuangkan hidup yang sesungguhnya bagi semua. Untuk itu, yuk kita harus semangat belajar, meskipun harus online ataupun tatap muka dengan batasan-batasan protokol. Kita tunjukkan pandemi bukan sebagai sebuah masalah, tapi tantangan untuk diselesaikan. Kita harus semangat, kita harus buktikan. Meskipun saya harus menjalani proses pembelajaran seperti ini, tapi saya bisa mewujudkan cita-cita untuk membanggakan keluarga dan semua orang. Tetap semangat, Gusti berkahi. Amin. Mari teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua, yuk kita masuki dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kehadiran-Mu di dunia ini untuk menolong kami, untuk memampukan kami dari ketertindasan, pelecehan yang terjadi. Hidup yang kami jalani ini adalah sebuah tantangan yang harus kami buktikan, harus kami selesaikan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan untuk kesombongan kami. Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang harus belajar secara online ataupun bisa tatap muka, namun dengan protokol kesehatan yang harus ditaati. Mampukanlah mereka untuk tetap semangat mengatasi tantangan kemalasan, kecenderungan yang membuat mereka tidak bangkit untuk fokus belajar. Berkatilah orang tua yang selalu mendampingi, menyupport mereka. Bapak Ibu guru yang menyediakan segala fasilitas dalam pengajaran, kiranya juga Kau berkati, Kau mampukan, Kau berikan kemudahan dalam menata kelola segala sesuatunya. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk proses ujian sekolah yang akan dihadapi, ujian sekolah yang harus dijalani untuk teman-teman kami yang kelas 3. Tentu Tuhan, kami harapkan mereka dapat menunjukkan yang terbaik atas usaha selama 3 tahun mereka menuntut ilmu, dapat tertuang dalam lembaran-lembaran jawaban dengan baik. Dan kiranya Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati ketenangan hati mereka. Tuhan, Bapak Ibu guru yang mendampingi dalam proses selama ujian, kiranya juga Kau berkati. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan dalam proses penerimaan siswa baru. Kiranya Kau berkati dalam penataan, kiranya juga Kau berkati dalam segala persiapan yang dilakukan. Kiranya Kau tuntun siswa-siswamu untuk dapat belajar dengan baik di tempat ini. Kiranya Kau berkati para panitia segala sesuatu dan para staf yang membantu panitia Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk Komisi Sekolah SMP Krista Gracia. Dalam proses tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan kesulitan-kesulitan yang harus mereka atasi, Kau berkati, Kau berikan semangat, Kau mampukan mereka, meskipun kadangkala dalam hati kecil merasa lelah, kadangkala dalam batin ingin segera lepas dari tantangan ini. Tapi kuatkanlah mereka Tuhan, karena ini salib yang harus mereka tanggung. Tapi salib ini justru menjadikan mereka kuat untuk siap menghadapi masa depan yang jauh lebih rumit. Tapi kami percaya Tuhan, salib-Mu lah yang menguatkan, Roh Kudus-Mu lah yang menuntun. Kami serahkan Tuhan sekolahan ini, jadikanlah alat sarana pelayanan, memuliakan nama-Mu.
memberkati segala orang-orang yang ingin belajar bersama merasakan cinta kasih-Mu melalui sekolah SMP Krista Gracia ini. Doa yang jauh dari sempurna, kesempurnaan hanya di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang dilakukan Yesus sungguh merupakan anugerah yang luar biasa besarnya bagi kita sebagai manusia. Ia menebus kita bukan dengan barang fana, emas, perak, ataupun harta, tapi dengan darah Kristus yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadilah seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Tiba saatnya kita akan mengumumkan pemenang lomba mozaik Paskah. Check it out. Tepuk tangan, muliakan namanya, bersamakan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Selamat bagi para pemenang. Hadiah bisa diambil di sekolah ya. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas jalannya ibadah pada hari ini dapat kami lakukan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menyelamatkan kami dari jerat dosa. Kami juga mengucap syukur atas karya terbesar-Mu ya Bapa, yang menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu pada hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Pakailah kami menjadi garam dan terang dunia ya Bapa, untuk melakukan yang terbaik. Kiranya doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, selesailah sudah ibadah dan perayaan Paskah SMP Krista Gracia tahun 2022. Jangan lupa menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Aurel dan saya Ellen. Kami pamit undur diri. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.